Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah Nur Karimah, NIM 193111130 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami historisitas fikih. Pembahasan pertama yaitu mengenai historisitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Aspek sosiokultural yang melatar belakangi pewahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan, teks Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakanginya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Islam dikembangkan melalui dakwah oleh Wali Songo. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, para datuk, telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan juga di Sulawesi Selatan. Demikian pula beberapa daerah lainnya di Nusantara. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang, setidaknya ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan pengaruh tetapi tidak diintervensi apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru jika dipaksakan maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis, karena fikih merupakan hasil olah nara manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berbeda. Terdapat pembagian hukum dalam Islam, dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang yang mukallaf atau yang terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan juga hari akhir. Yang kedua hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah atau praktis, yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara dalam melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi terputus pula wahyu, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Zaman sahabat merupakan zaman setelah berakhirnya masa tasyrik, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk kepada Rasulullah, pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Situasi dan kondisi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Maka periode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul, tepatnya pada masa tabi'in. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah
yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, kemudian Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Terdapat imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, nama lengkapnya Nu'man bin Sabit bin Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Ia belajar fikih dari Atta bin Robah dan Nafi Maula Ibnu Umar. Yang kedua yaitu Imam Malik, bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i Al-Syafi'i Al-Muttalibi, dilahirkan di Guzah tahun 150 Hijriah. Kemudian yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Ia adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal Al-Zahili Al-Syaibi Al-Maruzi Al-Baghdadi, dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Kemudian yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah pada masa koodifikasi atau tadwin. Gerakan tadwin di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi masyarakat mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang-ulang oleh para ulama. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fil al-mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad tersebut ditutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam responnya. Penghargaan kita terhadap karya-karya ulama masa lalu tidak selalu harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka, tetapi melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan juga heterogen.
sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil suatu kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai dengan perbedaan-perbedaan. Kemudian selanjutnya yaitu kearifan dalam menyikapi perbedaan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan juga yang lainnya. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Di sisi lain, keragaman dapat pula menjadi suatu konflik sosial jika tidak disikapi dengan bijak dan juga arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Masyarakat Islam Indonesia merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan juga toleran terhadap fakta keragaman tersebut. Yang selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam untuk menjadi jawaban atau solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keragaman problematika. Era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global. Dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan suatu kesadaran sejarah dan juga kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan, sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.